Jibril, sampaikan seluruh pintu langit dibuka, sampaikan seluruh pintu rahmat dibuka. Bahkan kata malaikat Jibril, bukan itu saja wahai Muhammad, ini malam pun dibuka. Yuftahu fiha salasu mi'ati babin minar rahmah. Bukan nggak tanggung-tanggung 300 pintu rahmat Allah, pintu kasih sayang Allah, 300 pintu kasih sayang Allah. Allah buka semuanya, pokoknya yang minta semuanya doanya bakal tembus ke Allah. Dengan syarat malam nisfunya hidupin dengan banyakin istighfar, banyakin sholawat, banyakin baca tasbih, tahlil, tahmid. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama adalah nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga kita dapat kumpul kembali sama-sama niat thalabul ilmi, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kumpulnya kita saat ini menjadi sabab lantaran diampuni dosa-dosa kita, juga diampuni dosa kedua orang tua kita serta para guru-guru ngaji kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan to'at ibadah dan meninggal dunia husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke pembahasan pengajian, kita sama-sama kirimkan hadiah kepada almarhum almarhumah yang telah mendahului kita, khususnya adalah untuk kedua orang tua kita, para ibu kita, khususnya juga untuk para guru-guru kita semua, guru ngaji khususnya, juga para keluarga kita, saudara kita semua, umumnya seluruh ahli kubur, kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Kita doakan mudah-mudahan para almarhum almarhumah diampuni segala dosanya oleh Allah, diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan ditempatkan di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kurang sehat atau sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang punya hajat maksud, mudah-mudahan dicumponan segala hajat maksudnya Gusti Allah Ta'ala. Bi barakatil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, malam ini kita sudah memasuki daripada malam ke-14 bulan Sya'ban. Insyaallah besok malam Jumat bareng-bareng sebagaimana biasa kita pada maghrib melaksanakan malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban besok malam Jumat pada maghrib kumpul ya di masjid atau musola atau di majlis taklim atau di rumah ya. Dalam rangka pertama adalah mentayang doa ke Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab di malam itu malam pergantian daripada buku catatan amal. Jadi buku catatan amal diganti besok. Untuk setahun dari nisfu Sya'ban tahun kemarin, besok pada asar dikumpulin, kumpul dijilid, setelah dijilid ditunda, disimpan di Lauhul Mahfuz, yang mana nanti simpenan catatan amal tersebut itu bakal dikasih ke kita masing-masing sesuai nama peliput binti indung kita, yakni emak kita. Nanti semuanya tercatat, nanti diberikan ketika kita setelah beres dari hisaban amal. Setelah dihisab kan nanti dikasih catatan buku amal. Nah itu setahun. Nah besok mulai catatan baru. Oleh karenanya kita ngadoa di awal catatan amal daripada buku catatan amal kita diawali dengan kebagusan, dan kita akhiri yang setahun kemarin juga diakhiri dengan kebagusan. Apa kebagusannya? Sholat maghrib berjamaah, eta akhirnya. Kemudian asar terakhir bagus, persiapan kita maghrib, kemudian beramal ibadah bagus, mana ngadoa, yaitu baca Yasin 3 kali ya, baca Yasin 3 kali, terus niatan setiap satu Yasin, setiap mau baca Yasin, niatan pertama niatinya adalah panjang umur berkah untuk ibadah Allah. Niatin baca Yasin yang pertama panjang umur yang berkah, umur yang dipakai ibadah. Kedua baca Yasin lagi kita, niatan sebelum baca Yasinnya niat dijembarkan rizki, diluaskan rizki, diberikan kemudahan rizki yang banyak, yang halal, berkah, untuk bekal ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang kedua, niat minta rizki yang halal, barokah. Beres Yasin yang kedua, ketiga, sekali lagi baca. Niatnya adalah niatnya ditetapkan iman Islam, tetapkan iman Islam sampai akhir hayat meninggal dunia. Eta minta baca Yasin yang ketiga ditetapkan iman Islam. Setelah beres baca Yasin 3 kali, kemudian sholat Isya. Bisa berjamaah, nggak pulang lagi kan ya. Beres sholat Isya, terus ngapain?
hidupin semalaman suntuk dari malam nisfu, jangan dipakai tidur, jangan dipakai tidur. Dan semalaman itu mah hidupin sampai datang ke subuh. Habis subuh baru subuh baru sholat dulu itu. Jadi habis sisa begadang ya itu lagi perempuan setahun sekali ya. Sebab kata baginda Rasul, di antara malam-malam yang disunahkan kita jangan tidur, begadangin. Selain malam Idul Fitri, sunah Idul Fitri jangan tidur, baca takbir. Kedua Idul Adha, jangan tidur lagi kita. Datang ke imam naik tiba. Terus malam mana lagi? Nisfu Sya'ban. Jadi barang siapa yang menghidupkan malam-malam tersebut, maka hatinya gak bakal mati, di mana hati yang lain pada mati. Jadi hatinya bakal dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri hati yang hidup mah diantaranya satu, keibadah temen, itu hati hidup. Jadi ke waktu sholat inget baik, ingat. Nah, kedua bicara ngaji doyan. Ngerti kan doyan ya? Ngaji doyan. Karena ada ngaji yang kagak doyan aja, malah pengen. Ngaji orang enak jasa. Dimana hati selalu ingat, ini mam hari Minggu ngaji ya Allah, tak ingat, eta berarti hati itu. Terus sejauh ini malam Rebo ngaji, ini malam Kamis ngaji, dimana hati ingat, baik ke ngaji, eta hati itu. Tapi kalau ada orang hati nggak ada eling-elingnya, inget-inget acan ke ngaji, kagak inget, kagak eru, ke sholat juga. Kalau sambar belai kayak lagi inget. Sudah kapongan sholatnya. Model begitu mah hatinya pae mati. Hati mati mah jangankan ngenasiatan batur, dinasiatan orang lain gak bakal diterima. Dinasihat pun nasihatin, kan alabatan kita ngomong sama bedu. Orang mati mah dibilangin ongkoh nggak dipakai ongkoh, asal mau baca ongkoh. Nah, eta. Tapi kalau yang hatinya hidup mah nggak perlu dinasihatin juga, udah hidup hatinya. Ntar kayak nyelonong sendiri ke ibadah, ke ngaji nyelonong, ya, ke majlis lewat. Maksudnya nyelonong baik sendiri tanpa ada yang ngajak, kalau hidup. Jadi hidupin malam besok, hidupin mun bisa nu mantep besok malam Jumat. Hidupin semalaman. Ngapain kan udah baca Yasin 3 balik, begadangin nonton TV bukan, main catur bukan, main remi teki terus ngapain tuh? Satu, baca sholawat banyak. Udah ngegedug baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli, terus sampai datang ke subuh. Ada lagi nggak yang lain? Ada. Banyakin baca istighfar kedua. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau bisa sampai nangis. Ditanya sama bininya, Pak, sampai nangis sama temannya. Lu mau nggak tahu utang gue banyak orangnya. Nangisin utang. Ingat dosa.
istighfarin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Beres capek, Allahumma sholawat. Terus ada lagi nggak selain istighfar, selain sholawat nih? Awas. Nah, yang ketiga, banyakin baca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Udah tuh antara tiga pilih. Yo, saya mah tidak dia ngaring doyan, bagus loh. Ya Allah, awak minarakalun udah. Ada doyan-doyannya acan, sholawat kagak doyan, ngaji kagak doyan, istighfar kagak doyan, tasbih kagak doyan, sama ustaz nyumpahin dulu tolong. Nah, jadi hidupin Bu ya, Bu ya, ya Bu ya, ya. Bareng-bareng. Nah, kenapa? Sebab malaikat Jibril pernah datang ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi lailatun tutawu fiha babus samai wa babur rahmat. Malam ini nih Muhammad adalah malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu di malam ini seluruh pintu langit dibuka dan seluruh pintu rahmat pun dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena mumpung ngablak tuh seluruh pintu langit yang 7 dan ngablak seluruh rahmat Allah, eta mumpung di malam eta wayahnya pakum wa sholli fiha warfa' ra'saka wa yadaika ila sama. Malaman itu mah Muhammad hidupin malam itu, jangan tidur, terus banyakin sholat dan angkat kedua tanganmu minta ke Allah di malam itu, waktu malam yang diijabah oleh Allah Subhanahu. Nah, udah malam besok, malam Jumat, beres baca istighfar Yasin, ngadoa. Beres baca istighfar, ngadoa. Sholawat, ngadoa, udah banyakin ngadoa. Udah di malam itu pintu rahmat terbuka. Makanya minta rezeki yang halal barokah banyak untuk ibadah. Nah, sukan mudah-mudahan dicatat oleh Allah bahwa tahun itu dan seterusnya untuk setahun rezekinya dibanyakin oleh Allah. Bukan amin, kerjain besok. Kerjain, itu pagun amin, 1000 amin juga lagi kagak matu pagun. Nah, ya Allah, tiap tahun kepiman, sebab tahun ditentukan oleh Allah tadi malam itu. Nah, kemudian Kanjeng Rasul nanya, hebat amat ini malam wahai Jibril, sampaikan seluruh pintu langit dibuka, sampaikan seluruh pintu rahmat dibuka. Bahkan kata malaikat Jibril, bukan itu saja wahai Muhammad, ini malam pun dibuka, yuftahu fiha salasumi'ati babin minar rahmat. Bukan nggak tanggung-tanggung 300 pintu rahmat Allah, pintu kasih sayang Allah, 300 pintu kasih sayang Allah, Allah buka semuanya. Pokoknya yang minta semuanya doanya bakal tembus ke Allah. Dengan syarat malam nisfunya hidupin dengan banyakin istighfar, banyakin sholawat, banyakin baca tasbih, tahlil, itu bagaimana habis nonton TV begadang ya, terus ngedoa, ya Allah nggak terima bagaimana? Malaikat ya, minta, aduh ya malaikat gak sewakin mungkinnya. Doa. Jadi etak malam itu mah udah, nah bagus, siangnya Jumatnya puasa. Puasa terus besoknya
tanggal satunya puasa, minggunya puasa, terus sampai ke akhir bulan Syaban kalau bisa. Kalau bisa. Sebab ini rombongan cenderung semua. Ya. Mengambilangin baik. Rombongan cenderung doang. Nah, jadi tak banyakin zikir malam itu mah, besok malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita diberikan sehat panjang umur, dimurahkan rezeki, serta dikuatkan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Di samping itu juga malaman itu seluruh dosa-dosa orang yang beriman diampuni oleh Allah Subhanahu. Makanya jaga iman kita, Islam kita sampai besok malam nisfu. Malam nisfu kalau kita baca Yasin pastikan iman ke Allah, iman ke Rasulullah. Eta kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini malam fayaghfirullahu ta'ala li jami' ma la yusyriku billahi syai'an. Malam ini Allah bakal ngampuni seluruh dosa-dosa hamba-hamba Allah yang tidak musyrik kepada Allah. Jadi seluruh hamba Allah yang iman ke Allah, iman ke Rasulullah di malam nisfu bakal diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Apakah mudah terus kita mari jaga iman Islam. Tapi ada yang enggak diampuni dosanya oleh Allah di malam nisfu. Siapa itu golongan yang nggak diampuni? Rugi ning rugi satu, ilaman kana sahiron, tukang sihir. Tukang sihir mah walaupun pakai sorban hijau, pakai baju gamisnya nyengser, beleng bersih di sapu. Tah, udeng-udeng, tapi tukang sihir nggak diampuni dosanya. Satu. Keduanya kahinan, dukun. Itu mah mau dukun kendi, mau dukun sempur. Ya. Oh, dukun kendi. Ada dukun baskom pernah ada. Dukun baskom mah yang kalau jadi dukunnya pakai baskom deh. Pakai kembang deh. Terus kalau ngegerem deh. Nah, model begitu nggak diampuni dosanya oleh Allah. Dua, yang ketiga musyahinan, orang yang tukang ngunek-ngunek hatinya. Nah, makanya besok mah eta nih malam ini siling hampura, suami sama istri siling hampura supaya malam nisfu udah nggak ada gondokan di dalam hati. Sebab di mana masih ada gondok di dalam hati, baca Yasin ongkoh, hati ngedumel. Gondok kayak kok kenapa itu makan gitu? Saya lagi sewa malah hati saya nggak diampuni dosa itu. Ada unek-unek. Pokoknya plongin udah, pokoknya pada mesem semua besok malam Jumat. Mesem cenghar walaupun nggak gagal duit udah mesem. Nah, sebab di mana ada unek-unek ke laki atau laki punya unek-unek ke bini atau anak punya unek-unek orang tua, belum entah anak. Di mana anak punya unek-unek orang tua, cilaka teman. Cilaka 17 kali 7. Berapa? Bahaya maksudnya. Enak. Pokoknya plongin, makanya di bulan Syaban mah plong-plongin hati semua. Udah siling hampura. Pokoknya udah hati plong-plongin, jangan ada unek-unek. Yang unek-unek masih ada unek-unek, besok malam nisfu Syaban nggak dapat bagian hampura dari Allah. 3, yang keempat mudminu khomrin. Yang 4 adalah rombongan yang ada hampura, dosanya adalah umat kanjeng Nabi yang masih doyan nyekek botol dicekekin pada lagi kayak di botol, maksudnya mabuk. Malam nisfu Syaban orang baca Yasin 5 baca, iya baca gaplek sambil nenggak kita tak model gitu nggak diampun.
Siapa lagi? Musyiron ala zina, orang yang menetapkan zina, tuh nggak diampuni. Terus siapa lagi? Akil riba, orang yang makan harta riba, eta pun nggak diampuni dosanya. Makan harta riba, nah, hati-hati itu. Sebab dari zaman kita ada di zaman ambalaya riba ya. Oh, tapi ini siapa yang makannya? Siapa? Itu tukang hijaunya berarti, tukang lenten. Siapa itu yang makan harta riba? Tuh misalnya Jaet punya duit 1 juta diinjemin, kasih bakar. Ngan kata Jaet ngomong bakar nih, gua pinjemin lu duit 1 juta, ngan bayarnya kudu 1 juta cepet. Kemudian dibayar 1 juta cepet. Nah yang cepet kan digares sama si Jaet. Eta namanya makan harta riba. Eta nggak diampuni dosanya loh. Itu komo, ya, sampai ubun-ubun. Makanya udah tak. Terus apa lagi? Yang rombongan yang nggak diampuni dosanya di malam nisfu, akul walidin, anak yang doraka ke orang tua. Anak yang doraka. Makanya jangan jadi anak ngaku begini, gue mah jadi anak alhamdulillah gue mah soleh orang tua. Bukan pengakuan lu bagus. Tanya orang tua lu seneng nggak lu? Kalau kita punya orang tua kita termasuk anak yang durhaka nggak orang tua, tanya awak ke orang tua, Pak, Ma, ini sih saya, Bapak ridho nggak ke saya, gua ridho tomol, itu berarti anak bagus biru lagi. Tapi kalau kita ngadep, Ma, Bapak sebenarnya gimana? Kagak, gua tolong. Gua sewa tayang malu. Gua jajak juga lu. Oh, eta tuh anak. Eta anak berarti anak doraka. Anak doraka hati-hati. Makanya kita kalau misalnya jadi anak jangan ngaku-ngaku kita anak-anak yang berbakti ke orang tua. Tanya orang tua kita dulu, ridho nggak kepada kita. Tak kalau kita model, jadi ada anak di malam nisfu saban bapaknya masih bukan gedek. Apa namanya? Masa bodoh, kagak ngeruin tuh anak mau jadi monyet kayak mau jadi babi kayak bodoh. Eta anak teh terus nggak minta hampura ke orang tua. Tanggal 14-nya nggak minta hampura, nggak minta ridho, misalnya ketahuan nih anak misalnya banyak salah orang tua, ya. Terus nggak minta hampura, minta ridho, malam disusaban, terus orang tua masih hukuman ada salah tak orang tua, belum minta hampura, nggak diampuni dosanya. Komo yang anak bahasanya, pokoknya mah gua mah jadi nggak diampuni jadi anak dah, jadi lu dia gua itu menjadi si malin kambing, malin pundang, ya si malin pundang. Naudzubillahi min eta. Bro, makanya jadi orang tua mah doain bae anak mah doain Pak Ustadz ya ngedoain anak mah kan anaknya pada menjadah doang. Aneh begitu kan? Aneh begitu. Ya Allah, emang anaknya tolong kayak gitu. Eta. Terus apa lagi yang nggak diampuni? Awin nama orang yang suka ngadu-ngadu, orang yang baik-baik akur, dia masuk acak-acakan orang. Nah, tukang ngadu-ngadu domba, eta di malam nisfu saban nggak bakal diampuni oleh Allah. Terus siapa lagi? Yang terakhir adalah qatil rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Mana yang mutus silaturahmi? Misalnya Jaet punya adik kandung namanya Bakar, kata Jaet ngomong ke si Holid, "Beb, sini. Berapa? Lu kenal sama si Bakar?" "Kenal, bukan adik dewe." "Sejak kapan dia menjadi adik gua?" "Waduh. Dulu kan adik dulu. Karang mah. Bahasa nggak pakai sekarang, tinggal karang ya." Masya eta mah pokoknya dari dia ke anaknya sampai ke cucu cicit sampai ke cecet nyet bukan saudara gua. Jadi nggak ngaku, gua nggak ngaku. Walaupun kaya nggak ngaku. Waduh, kemudian si Holid datang ke si Bakar, "Assalamualaikum." "J, ada Bang Holid?" "Ya, ada apa itu?" "Ini Mang Bakar punya abang nggak?" "Punya." "Siapa?" "Mang Jaet." "Itu Mang Bakar gimana sikap Mang Bakar kemarin?" "Itu biasa aja, itu tetap dia abang saya."
Enggak, dia ngomongnya katanya udah nggak diaku. Ya, bodoh urusan dia itu mah. Tapi tetap saya mah, walaupun saya mah nggak diaku saudara sama abang saya, tetap dia mah abang saya sampai mati juga. Tah eta berarti malam manis bu, ari si Jayat mah nggak dapat ampunan, ari si Bakar mah dapat. Kenapa si Jayat nggak dapat ampunan? Sebab mutusin silaturahmi. Makanya kalau kita punya saudara jauh, ampleng-amplengan kayak zaman dulu, zaman trans, usuran tahun 75, tahun 79, pengampleng, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Lampung, gimana aja, ada yang ke Palembang. Nah, eta kan nggak ketemu-temu sampai puluhan tahun. Eta ditanya, Mang, punya saudara di Lampung? Ada, masih hidup? Oh, masih ada apa enggak? Enggak pernah ketemu, Jodar amat, bukannya Jodar, jauh, saya nggak tahu tempatnya. Emang saudara atau saudara saya tetap, bahkan sekarang saya kirimin doa. Tak, eta namanya nyambung walaupun nggak pernah ketemu. Jadi yang putus mah jangankan jauh, deket juga. Kalau putus mau putus baik, misal gini, tuh lihat itu di samping rumah gua, emang itu rumah siapa? Bukan kata dia ada, itu rumah abang apa? Adanya abangnya, iya, si Bakar, iya, Bakar terus, Bakar. Dia mah sebenarnya itu salah masuk ke perut rumah gua. Bisa masuk. Bisa salah masuk. Dia bukan saudara gua sih, bukan dia. Lihatnya kelirnya lain. Kelirnya lain. Pokoknya gua mah nggak ngaku dia saudara gua. Tah, eta namanya mutusin silaturahmi. Udah, yarin saudara kita, saudara kandung kita nggak ngaku kita, sebodoh dia mah. Yang penting kita nggak pernah mutusin silaturahmi. Tetap ngaku saudara, tetap walaupun sering disakitin, sering dijeneri, tetap aku sebagai saudara, sangkan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sih gitu orang, nah hidup. Kadang kan kita mah orang lain jadi saudara kan gitu. Nah, atau mau dulur mah, jangan dibalik, dulur jadi batur, batur jadi dulur, ulah. Tetap hari dulur mah batur mah jadiin dulur bagus, tapi dulur selamanya jadi dulur. Eta termasuk yang rutin silaturahmi, jaga eta. Sebab nanti banyak yang pada nungsep nanti ketika ngejembat siratal mustaqim, kepleset musruk ke jahanam gara-gara hatinya ada terbesit mutusin silaturahim kepada saudara. Nauzubillahi min. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba Allah min jumlati ahli sa'adah yang bakal mendapatkan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Amin ya robbal alamin. Memantap bicara masalah rahmat ridha Allah, kita semuanya butuh rahmat dan ridha Allah. Di antaranya dengan cara bagaimana ngaji. Kita belajar ilmu terus bicara besok mau bulan suci Ramadan, maka kita pun persiapkan awak kita untuk bekali disiplin ilmu yang mana untuk paranti supaya ibadah puasa kita ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.